Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kita ketemu lagi di video ke-12 dari rangkaian 21 tips marketing untuk tahun 2021. Hari ke-12 ya, hampir setengah jalan lah ya, setengah jalan lebih ini. Setengah jalan lebih untuk perjalanan di 21 tips ini ya. Berat juga loh ya bikin konten terus-menerus gitu ya, tapi ketika kita punya sebuah panggilan ya bahwa ini adalah hal yang penting dan akan berguna dan bermanfaat, tentu kita tetap semangat dan tetap melakukan dan melanjutkan apa yang sudah ditentukan. Waduh, saya Faisal Alfa dari PT Fortuna iMark Trans. Kami adalah sebuah perusahaan konsultan pemasaran yang berbasis di Kota Malang. Pengalamannya lumayan lah ya, kalau di 5 atau 6 pulau udah jalan lah kita, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali gitu ya, udah muter-muter di Indonesia ya. Tapi karena pandemi ini disuruh anteng ya, diem di rumah. Nah biasanya suka berulah, disuruh diem agak susah nih ya. Berulahnya kita salurkan ya ini ke digital, karena kita kan didorong untuk digital. Hari ini kita bahas tentang tipe konsumen ideal. Ini istilah yang memang secara khusus dikenalkan oleh iMark kepada Indonesia dan dunia ya, supaya mudah untuk mencerna bahwa siapa sih sebenarnya yang kita layani. 3 kata yang mudah dicerna ya, tipe konsumen ideal ya. Jadi kita berbicara tentang sebuah kategori tertentu yaitu tipe. Terus kita ini konteksnya adalah konsumen, orang yang sudah beli ke tempat kita. Ingat, yang sudah beli, bukan yang baru tanya-tanya, bukan yang baru ngintip-ngintip ya, orang yang sudah beli. Dan ideal itu ya yang memang apa ya, yang memang match gitu ya, apa yang kita sediakan dan apa yang mereka cari itu match ini. Celok gitu ya, itu yang namanya adalah tipe konsumen ideal. Dan ini idaman banget sebenarnya tipe konsumen ideal ini, karena mereka adalah tipe-tipe konsumen yang kita butuhkan, kita perlukan untuk membuat perusahaan kita bertahan dan bertumbuh. Nah, apa saja kriterianya akan dibahas di video kali ini. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, boleh dong yang belum sempat kemarin masih lupa untuk subscribe, itu ada tombol merah di bawah, itu namanya adalah tombol subscribe, diklik dulu. Terus kemudian dinyalakan juga lonceng notifikasinya. Kalau merasa mendapatkan manfaat atau ingin bertanya, ingin memberikan usul apa pembahasannya, kasih di kolom komentar. Dan jika ini dipikir dan dianggap bermanfaat untuk timnya, silakan bisa di-share ke timnya. Daripada ngajari, daripada jelasin ulang, ya udah kasih aja video ini ya, untuk timnya belajar mendalam sampai paham terkait dengan pemasaran, dengan pembahasan yang ringan ya, yang renyah, yang mudah dipahami. Oke. Tipe konsumen ideal ya, saya belajar banget terkait dengan tipe konsumen ideal ini. Kenapa? Karena pada faktanya yang bikin perusahaan kita hidup, bertahan sampai saat ini siapa? Konsumen yang sudah beli, masih beli, dan tetap beli. Bukan mereka yang gak jelas di luar sana itu. Coba direnungkan, di garis bawah. Jadi yang bikin perusahaan kita bertahan sampai saat ini, masih ada omset masuk, masih ada sebuah pemasukan untuk bayar gaji operasional dan macam-macam, adalah yang sudah beli. Tapi seringnya kita ini ambisinya itu adalah nyari konsumen-konsumen yang belum beli. Yang sudah beli tidak dirawat dengan baik, atau dikacangin, didiemin, dianggurin, bahkan ditelantarkan. Ya, kenapa? Karena kita berpikir bahwa mereka yang sudah beli gitu. Ya, sehingga saya memunculkan konsep dari tipe konsumen ideal ini. Ada istilah yang dimunculkan yaitu pemurah yang pelit. Kita ada pemurah banget pada konsumen-konsumen yang baru akan beli gitu ya, belum beli. Tapi kita pelit banget pada konsumen-konsumen yang sudah beli. Ini terbukti dari ketika kami banyak menangani klien di Indonesia, ini teramat sedikit program yang menyasar atau menyentuh dari sisi perawatan terhadap konsumen. Banyaknya adalah program-program untuk mengajak konsumen-konsumen yang baru, program diskon, program bonus, program macam-macam, program di Gojek. Kebanyakan adalah program-program untuk mengajak atau menggait konsumen-konsumen yang baru. Tapi teramat minim upaya untuk merawat secara serius. Ya, saya garis bawahi, merawat secara serius tipe-tipe konsumen ideal yang memang terbukti sudah menjadi penyumbang bagi
penghasilan di perusahaan kita. Apa saja sih kriteria dari tipe-tipe konsumen ideal? Ada 3 ya, ini yang perlu kita catat, dan ini yang nanti akan jadi radarnya kita, yang akan jadi filternya kita untuk bisa memilih dan memilah-milah konsumen kita. Yang pertama adalah mereka yang beli sering. Itu adalah kriteria yang pertama dari tipe konsumen ideal. Jadi ini bicara terkait apa? Ini bicara terkait dengan frekuensi seringnya dia datang. Jadi kalau ada yang seminggu sekali datang dibandingkan dengan yang 2 minggu sekali datang, maka yang seminggu sekali datang yang menang dong dalam kriteria ini. Karena kita ngomongnya adalah pembeli yang beli sering. Beli sering artinya apa? Ada perilaku berulang. Ada perilaku berulang artinya apa? Artinya cocok apa yang kita sediakan dan apa yang dia cari. Nah, ini yang perlu kita identifikasi, kita perlu kenali siapa saja orang-orang yang masuk dalam kriteria beli sering. Ya, kriteria pertama sudah dibedah. Yang kedua adalah mereka yang beli banyak. Alih-alih yang beli sering tadi, yaitu ngomong tentang frekuensi, kalau yang beli banyak, bicara terkait dengan kuantitas. Mereka mungkin tidak sesering yang pertama, tapi mereka sekali beli, belinya gede. Nah, kenapa begitu? Karena kalau orang beli banyak, kemungkinan dia tidak hanya membelikan untuk dirinya sendiri. Ini yang menarik bagi pendalaman yang akan kita lakukan. Artinya dia punya medan dampak, dia punya medan pengaruh terhadap sebuah kelompok atau komunitas tertentu. Misalnya dia membelikan untuk satu kantor. Kalau kita bicara dia membelikan untuk satu kantor, artinya satu kantor ini nurut, ngikut, manut sama si satu orang ini karena dia membelikan gitu ya. Makanya dia ini penting banget ini kita tandai. Mungkin sebulan cuma belanja sekali, tapi sekali belanja dia sebanyak 100 pack gitu misalnya. Bandingkan dengan yang beli seminggu sekali, tapi dia sekali beli kan datangnya berdua 2 pack. 2 kali 4 cuma 8, compare dengan 100 lewat. Ya, jadi kriteria yang kedua adalah beli banyak. Karena beli banyak ini kontribusinya juga besar terhadap perusahaan kita. Yang ketiga adalah mereka yang acak-acak atau memiliki pendekatan untuk merekomendasi. Gimana, Sam? Untuk mengidentifikasi orang yang acak-acak? Ya gampang. Kalau kita lihat adalah bagaimana kita menemukan misalnya di Instagram ya ada orang-orang yang tanpa kita suruh, nggak ada program apapun, mereka posting dan nge-tag dengan akun kita. Itu adalah indikasi yang bagus adanya orang yang acak-acak, karena dia berarti menginformasikan pada dunia, nah dunia di sekitarnya dia ya, dunia yang dia pengaruhi, dunia yang dia lingkupi terkait dengan apa yang dia lakukan, misalnya makan produk tertentu atau menggunakan produk tertentu atau menggunakan jasa tertentu dan dia bangga ketika menggunakan itu. Nah, ini yang juga perlu kita perhatikan. Jadi ada 3 hal itu. Siapa yang beli sering, siapa yang beli banyak, siapa yang ngacak-ngacak. Dan ini perlu dipilah dari keseluruhan data konsumen kita. Artinya apa? Saya memang mendorong, saya memang membangun sebuah kesadaran bahwa konsumen jangan disamakan. Konsumen perlu dibeda-bedakan. Iya, perlu dibeda-bedakan. Kenapa? Karena mereka juga memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap perusahaan kita. Itulah kenapa misalnya di dunia perbankan kita kenal istilahnya adalah nasabah prioritas. Kenapa sih nasabah prioritas ini dibedakan dengan nasabah reguler? Toh mereka sama-sama nabung. Oke, mereka sama-sama nabung, tapi besaran tabungannya berbeda, men. Misal nasabah yang reguler nabung anggap saja 10 juta. Nasabah prioritas paling enggak di beberapa bank ketentuannya adalah mereka mesti punya tabungan 500 juta. 10 juta, 500 juta, itu adalah 1 dibanding 50. Artinya lumrah dong ketika treatmentnya ini 50 kali lipat misalnya, begitu. Ini logika sederhana ya, 50 kali lipat dibandingkan yang 10 juta. Dan itu fine-fine saja sebenarnya. Nah, sayangnya di level atau di bidang industri yang lain, misalnya di F&B, kuliner, atau di bidang industri yang bisnis to customer lainnya, ini semua customer dianggap sama. Nah, ini celakanya gitu ya. Kita gagal nyadar gitu loh, bahwa ternyata meskipun jumlahnya sama-sama 1 orang, tapi kontribusinya kepada perusahaan kita is totally different gitu ya. Dan kita perlu memberikan treatment yang berbeda supaya apa? Orang-orang ini betah
Jadi awalnya singgah, orang-orang ini jadi betah karena mereka memang sadar, oh mereka memang diperlakukan berbeda lebih dari yang lain. Ya udah saya di sini saja gitu. Cuman treatment ini belum bisa kita lakukan kalau kita belum memilah-milah konsumen kita ini seperti apa. Kalau nggak gitu ya di bahasa Jawanya dikebiah uyah saja, semuanya disamakan atau sama-sama konsumen. Sehingga bahkan di satu titik ekstrim kadang-kadang kita bahkan nggak kenal loh, nggak tahu loh. Kita cuma tahu, oh orang itu sering datang gitu. Namanya siapa nggak tahu, namanya siapa nggak tahu. Dia tahu dari mana nggak tahu, dia belikan apa nggak tahu. Tiba-tiba ketika dia nggak datang, ya nggak tahu juga penyebabnya apa gitu. Karena kita memang tidak pernah mengistimewakan mereka. Dan studi saya mengenai komunikasi, sekolah saya mengenai komunikasi, ya hidup itu kayak cermin. Hidup itu kayak cermin, gimana kita ke cerminnya, cerminnya balik. Sesimpel itu sebenarnya. Kita senyum, ya cerminnya ikut senyum gitu. That's how we treat customer. Bagaimana kita merawat customer sehingga mereka juga punya respect yang sama terhadap apa yang kita lakukan kepada mereka. Ya, semoga dapat poinnya ya, nangkep poinnya yang dimaksud dengan tipe konsumen ideal. Karena ini menurut saya akan menjadi game changer, berubah pemainnya. Jadi kita nggak selalu ambisi dengan programnya apa gitu yang supaya laris viral. Nggak gitu-gitu amat sih sebenarnya. Tapi berapa banyak customer yang balik, berapa banyak customer yang membeli dalam jumlah besar, dan berapa customer yang memang secara sadar mereka melakukan acak-acak ya orang lain untuk turut menikmati produk kita. Ya, sehat selalu, salam pertumbuhan. Saya Faizal Alfa dari PT Fortuna AI Matra. Jumpa lagi di video berikutnya. Agak ketinggalan ya, video-video sebelumnya sudah ada untuk tips marketing 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.